تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengkaji bab yang ketiga di halaman 50 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babul khawfi minasyirk, bab takut terhadap kesyirikan. Bab ini dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala setelah penjelasan tentang keutamaan tauhid, kemudian bab tentang tahqiq tauhid, maka beliau iringi dengan bab ini penjelasan takut terhadap kesyirikan. Karena itu adalah kesempurnaan di dalam memahami tauhid. Orang yang bertauhid itu, kalau dia telah memahami tauhid dan benar di dalam mentahqiq tauhid, maka dia pasti punya rasa takut terhadap kesyirikan. Jangan sampai dekat kepadanya, apalagi jatuh di dalamnya. Maka di sini penulis susunan pembahasan beliau itu saling berkaitan ya, dan bangunan yang saling menguatkan. Baik. Dikatakan oleh beliau babul khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Kesyirikan itu kalau di penggunaan, di pembahasan tauhid, kadang syirik diartikan pada kesyirikan terkait dengan ibadah. Sebab itu inti dari kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang kesyirikan itu digunakan dengan mana yang lebih umum daripada itu, dengan mana yang lebih umum yang mencakup kesyirikan di dalam ibadah maupun pada selainnya. Iya. Jadi kalau syirik itu dibagi, maka syirik itu terbagi dua. Apa namanya syirik itu dalam, kalau didefinisikan ada dua definisi. Ada definisi umum dan ada definisi khusus. Ada definisi umum dan ada definisi khusus. Baik. Pada definisi umumnya, syirik itu adalah jalu syai'in min haqqillahi li ghairillah, adalah menjadikan
sesuatu yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Itu definisi syirik di mana umumnya. Kalau mana khususnya, syirik dengan mana khusus adalah ja'alu syai'in minal ibadah li ghairillah. Memberikan sebuah ibadah atau sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Iya. Syirik dengan dua jenisnya itu semuanya adalah hal yang, atau dengan dua definisinya ini, syirikan semuanya adalah hal yang sepatutnya kita khawatir darinya. Kita khawatir darinya. Takut jangan sampai menimpa kita. Iya. Baik. Jadi itu definisi dari kesyirikan. Definisi dari kesyirikan. Syirik itu dari sudut pembagian dibagi oleh para ulama dengan beberapa bentuk pembagian. Iya. Mungkin sebagian dari pembagian-pembagian ini akan datang nanti rincian-rinciannya. Tapi yang paling patut untuk dibedakan, syirik itu ada dua jenis. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Ada syirik asghar. Syirik akbar dan ada syirik asghar. Baik, apa definisi syirik akbar? Syirik akbar itu definisinya jalu syai'in min haqqillahi li ghairillahi yazulu ma'ahu aslul iman. Adalah dia memberikan suatu hak khusus bagi Allah kepada selain Allah yang menyebabkan hilangnya dasar keimanannya, menyebabkan hilangnya dasar keimanannya. Itu syirik akbar. Karena itu syirik akbar dibahasakan itu pelakunya kekal di neraka. Dibahasakan syirik akbar, pelakunya itu keluar dari Islam. Dibahasakan untuk syirik akbar, itu sama dengan orang kufar, halal darah dan hartanya. Dibahasakan tidak boleh memberikan loyalitas kepadanya. Itu bahasa untuk syirik akbar dan hukum-hukumnya. Jadi syirik akbar itu adalah memberikan sesuatu yang merupakan hak Allah, hak khusus bagi Allah kepada selain Allah dia berikan. Yang perbuatan ini menyebabkan dasar keimanannya, akar keimanannya itu hilang. Akar keimanannya, pokok keimanannya hilang. Nah, kalau syirik akbar sama dengan definisi syirik juga tadi, cuman bedanya dia itu ja'alu syai'in min haqqillahi li ghairillahi yazulu ma'ahu kamalul iman. Dia menjadikan sesuatu dari hak Allah kepada selain Allah yang menyebabkan hilangnya kesempurnaan imannya. Jadi syirik asghar itu sama ya. Dia juga perbuatan kesyirikan, dia berikan hak Allah. Misalnya bersumpah dengan nama Allah. Itu hak khusus bagi Allah. Sumpah itu hanya boleh dengan nama Allah. Tapi kapan ada yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka itu masuk ke dalam syirik asghar. Hilang kesempurnaan imannya. Karena itu syirik asghar itu dikatakan
lebih besar dari dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tidak menyebabkan dia dikekalkan dalam neraka, tidak menyebabkan dihalalkan darah dan hartanya. Jelas ya? Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa memahami atau mempelajari tentang definisi kesyirikan itu penting. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah kita memahami rinciannya dan bentuk-bentuknya. Nah, ini keistimewaan buku ini. Buku ini merinci banyak dari pembahasan kesyirikan, apa-apa yang merupakan pokok kesyirikan, kalau dikerjakan menghilangkan akar keimanan, menghilangkan dasarnya. Dan apa yang merupakan syirik asghar, kalau dikerjakan menghilangkan kesempurnaan dari keimanan. Baik, ya, kalau dibedakan antara syirik asghar dan syirik akbar, perbedaannya dari beberapa bentuk ya. Yang pertama, kalau syirik akbar itu pelakunya keluar dari Islam, murtad, kafir. Kalau syirik asghar, pelakunya tidak keluar dari Islam. Kalau syirik akbar, itu pelakunya, perbedaan yang kedua, kalau syirik akbar, pelakunya kekal di neraka. Adapun syirik asghar, pelakunya tidak kekal di neraka. Perbedaan yang ketiga, kalau syirik akbar itu bisa menjadi sebab dihalalkan darah dan hartanya. Adapun syirik asghar tidak. Iya. Perbedaan yang keempat, kalau syirik akbar tidak boleh diberikan mualah, kecintaan secara mutlak. Tapi kalau syirik asghar tidak. Namanya sama dengan pelaku dosa besar. Apa yang merupakan keimanannya dia dicintai. Hal yang merupakan kesyirikannya, dosanya itu yang dibenci. Baik. Jadi ini pokok-pokok perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala membawakan dua ayat. Ayat yang pertama, beliau wa qaulillahi azza wa jal innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tapi Dia mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Iya. Baik. Ini dua ayat ya dibawakan oleh penulis. Nah, ayat yang kedua, wa qala al-Khalilu alaihi salam wa janubni wa mani an na'budal asnam. Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam berucap ya dari doa beliau, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah berhala-berhala. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, munasabatul babi kitabit tauhid annal musannif rahimahullah lamma dzakara at-tauhid wa fadlahu wa tahqiqahu nasaba yadhkurul khawfa min diddihi wa huwa syirk liyahdarahu al-mu'min wa yakhafahu ala nafsihi. Bahwasanya tatkala telah menyebutkan tentang tauhid, keutamaan tauhid dan realisasi pelaksanaan tauhid, pantaslah penulis rahimahullah menyebutkan kekhawatiran terhadap lawan tauhid, yaitu kesyirikan, agar orang yang beriman dapat berhati-hati terhadap kesyirikan dan takut darinya, takut kalau dirinya jatuh ke dalam kesyirikan tersebut.
Itu sudut munasabahnya. Kemudian pada dua ayat ini diterangkan oleh Syekh kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan. Yang pertama kata al-khawf. Kata beliau tawakku makruhin wa huwa diddul aman. Al-khawf itu mengkhawatirkan terjadinya hal yang tidak disenangi. Tawakku artinya dia menyangka-nyangka atau mengkhawatirkan akan terjadi hal yang tidak baik begitu. Kalau bahasa definisi lainnya, lawan dari keamanan. Iya. Di dalam mendefinisikan itu, kadang disebut hakikatnya dan kadang disebut lawannya. Kadang disebut lawannya. Jelas ya? Itu dalam teori mendefinisikan. Dan di sini Syekh pakai dua bentuk sekaligus. Yang kedua asyirk, kalimat asyirk. Kata beliau, sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Syirik adalah memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Ini syirik dalam definisi yang disebut oleh Syekh. Di syirik definisi apa tadi? Umum atau khusus? Ini definisi khusus ya. Sebab ini ibadah. Kita tadi sebutkan kalau definisi umumnya sarfu syai'in min haqqillahi li ghairillah. Itu syirik dengan makna yang apa? Umum. Kalau ini makna khusus. Ya, makna khusus. Baik. Kemudian yang kedua berikutnya kata beliau, kalimat yang beliau tafsirkan di sini, la yaghfiru ay yushraka bih. Kata beliau, ay la ya'fu an abdin lakiyahu wa huwa ya'budu ghairahu. La yaghfiru ay yushraka bih, Allah tidak mengampuni kalau diperbuat kesyirikan terhadapnya. Maksudnya bahwa Allah tidak memaafkan seorang hamba yang menjumpainya meninggal dalam keadaan menyembah kepada selainnya. Baik. Kemudian kata di dalam ayat wa yaghfiru ma duna dzalik, kata beliau ai yaghfiru ma duna syirki minad dzunub. Mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, maksudnya bahwa Allah memaafkan dosa-dosa selain dari kesyirikan. Liman yasha, kata beliau, ay liman yasha'ul maghfirata lahu min ibadihi hasba fadlihi wa hikmatihi. Yaitu bagi siapa saja yang dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya untuk diberi maaf sesuai dengan keutamaan dan hikmahnya. Iya. Kemudian ayat yang kedua, kalimat yang diterangkan di situ al-Khalil. Pada ucapan penulis ya, wa qala al-Khalil. Kata beliau al-Khalil alladhi yablughu a'la darajatil mahabbah wal muradu bihi Ibrahim alaihi salam allati ittakhadahu Allahu khalila. Al-Khalil adalah orang yang mencapai tingkat tertinggi dalam kecintaan. Dan ini maksud adalah Ibrahim alaihi salam ya Allah Ta'ala jadikan sebagai Khalil. Jadi derajat cinta itu bertingkat-tingkat ya. Iya. Sebab kata cinta itu dalam bahasa Arab banyak. Kata cinta itu. Kalau dibilang Khalilullah, itu artinya derajat cinta yang paling tinggi. Khalilullah. Itu derajat khullah diberikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam berdasarkan nas ayat Al-Quran. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Itu ayat Al-Quran. Dan diantara para nabi yang sampai di derajat ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena telah syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan saya sebagai khalilnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dijadikan sebagai apa? Sebagai khalilnya. Iya. Karena itu tidak pantas ya kalau Nabi Muhammad itu disifatkan sebagai Habibullah. Ya.
itu takbir yang membahasakan Quran layak untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia turunkan kedudukan Nabi. Khalilullah itu derajat lebih tinggi daripada derajat mahabbah. Lebih tinggi daripada derajat Habibullah. Iya. Ya kalau dari sudut penggunaan sifat, ya beliau pasti dicintai oleh Allah. Tapi kalau ingin membahasakan, kasih bahasa yang selayaknya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling menunjukkan kedudukannya. Yang paling menunjukkan itu adalah bahasa Khalilullah. Itu yang paling menunjukkan. Jelas ya? Baik. Ini banyak orang selalu memakai Habibullah, dipakai jadi lagu-lagu Habibi dan sebagainya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kejahilan, tidak paham bahwa ada bahasa yang Allah jadikan untuk Nabi-Nya, yaitu bahasa Khalilullah. Itu dipakai oleh para sahabat. Nah, itu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani khalili bi thalath." Khalili, kekasih kewajiban Nabi Muhammad SAW, berwasiat kepadaku 3 hal. Iya. Jelas ya? Berwasiat kepadaku 3 hal. Baik. Jadi kalau penggunaan itu diperhatikan dari sudut penggunaan. Nah itu pentingnya seorang itu belajar ilmu supaya orang yang belajar ilmu itu akan membimbing dia untuk semakin pandai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Allahul musta'an. Kemudian kata beliau di sini kalimat di dalam ayat yang beliau tafsirkan, ujunubni wa baniya, jauhkan aku dan anak-anakku. Kata beliau artinya ij'alni wa iyyahum fi janibin wa hayyizin ba'idin an dzalik. Artinya jadikan aku dan mereka, anak cucuku, pada suatu sisi atau tempat yang jauh. Ya, janib, suatu sisi, hayyiz, sudut, yang jauh dari hal itu. Ya maksudnya, beliau minta supaya dijauhkan, dipisahkan. Iya, dari kesyirikan itu, tidak didekatkan. Al-asnam, kata beliau, jam'u sanam, wa huwa ma kana manhutan ala suratil bashar, atau surati ayyi hayawan. Asnam itu jamak dari sanam. Itu segala yang diukir atau dipahat dalam bentuk manusia atau hewan apa saja. Itu asnam. Iya. Jadi dia identik pada apa yang dipahat. Sesuatu yang dipahat. Ya, kalau kata wathan itu berhala. Dia lebih luas kandungannya. Wathan, authan. Kalau ini sonam, asnam. Baik, kemudian Syekh terangkan makna global dari 2 ayat. Ayat yang pertama dulu. Kata beliau, al-ma'na al-ijmaliyu lil ayatil ula anna Allah subhanahu yukhbir khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bih liyuhadhdhirana min asy-syirk wa annahu yaghfiru ma duna asy-syirki min ad-dunubi liman yasha' ay yaghfira lahu tafaddulan wa ihsana li'alla naqnata min rahmatillah. Baik, dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dengan kabar yang pasti bahwa dirinya tidak akan memaafkan seorang hamba yang berjumpa dengannya dalam keadaan berbuat kesyirikan. Iya. Dengan tujuan agar memperingatkan kita agar waspada terhadap kesyirikan. Dan bahwa Allah akan memaafkan dosa-dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dia kehendaki untuk dimaafkan. Karena karunia dan kebaikannya agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di ayat kita akan bahas lebih mendalam ya di
kandungan maknanya nanti di faidah terkait dengan ayat. Kemudian di ayat yang kedua, kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayat ats-tsaniyah anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam yad'u rabbahu azza wa jalla ay yaj'alahu huwa wa banihi fi janibin ma'idin an ibadatil asnam wa yubaida bainahu wa bainaha wa anna al-fitnata biha 'azima wa la ya'manu al-wuqu'a fiha. Kata beliau, mana ayat kedua secara global bahwa Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam berdoa kepada Rabbnya azza wa jal agar menjadikan dirinya dan anak cucunya berada pada sisi yang jauh. Pada sisi, maksudnya berada di lingkup yang jauh, di tempat yang jauh dari peribadatan kepada patung-patung, agar Allah menjauhkan dirinya dari peribadatan tersebut. Karena fitnah dari peribadatan itu sangat besar dan tiada yang aman dari terjerumus kepada peribadatan tersebut. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian beliau terangkan di sini munasabah hubungan antara dua ayat dengan bab. Munasabatul ayataini lil bab. Anal ayat al-ula tadullu ala anna syirka a'dhamud dzunub. Lianna man mata alaihi la yughfaru lah. Wa hadha yujibu lil abdi shiddatal khawfi min hadha adh-dhanb alladhi hadha huwa sya'nuh. Kata beliau, ayat yang pertama menunjukkan ya bahwa kesyirikan merupakan dosa tersebar, dosa terbesar. Sebab orang yang meninggal di atas dosa kesyirikan tersebut tidak diampuni oleh Allah. Hal ini mengharuskan seorang hamba untuk sangat takut terhadap dosa yang keadaannya seperti itu. Baik. Jadi ayatnya kan itu penegasan bahwa syirik itu tidak diampuni. Jadi kalau disebutkan tidak diampuni, ya yang meninggal tidak diampuni dari kesyirikan itu, kalau dia belum bertobat, itu mengharuskan seorang itu khawatir dan takut. Khawatir dan takut. Adapun ayat yang kedua, kata beliau, wal ayatus tsaniyah tadullu ala anna Ibrahim khafa asy-syirka ala nafsihi wa da'a Allah yuwafiyahu minhu. Fama dhannu bi ghairihi. Al ayatani tadullani ala wujubil khawfi minasy-syirk. Kata beliau, ayat yang kedua menunjukkan bahwa Ibrahim sangat mengkhawatirkan kesyirikan terhadap dirinya, sehingga beliau berdoa kepada Allah agar Allah melindungi dan menyelamatkan dirinya dari kesyirikan. Maka bagaimana sangkaan kita terhadap selain Nabi Ibrahim? Nah, itu sebagian as-salaf kalau dia baca ayat ini, ya, maka dia berkata tidak ada lagi yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, kalau Nabi Ibrahim saya panutan di dalam tauhid, mengkhawatirkan, takut jangan sampai jatuh dalam kesyirikan, apalagi selain Nabi Ibrahim alaihissalam, apalagi kita. Ya. Tapi oleh karena itu kedua ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk takut kepada kesyirikan. Baik. Faedah kedua ayat. Kata beliau, ma yustafadu minal ayataini anna syirka a'dhamud dzunub lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Bahwa kesyirikan merupakan dosa terbesar karena Allah telah mengabarkan bahwa dirinya tidak akan mengampuni orang yang tidak bertobat dari perbuatan kesyirikan. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, besarnya dosanya. Iya. Karena kesyirikan ini karena dia dosa terbesar, maka siapa yang meninggal dalam keadaan belum bertobat darinya, maka tidak diampuni dosanya. Tidak diampuni dosanya. Baik.
Dan di sini para ulama silam pendapat ya. Syirik jenis apa ini yang kalau seorang meninggal tidak bertobat darinya tidak diampuni? Apakah syirik akbar atau syirik asgar? Apakah syirik akbar saja atau dua-duanya, syirik akbar dan asgar? Itu dua pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan syirik akbar saja. Dan sebagian ulama berkata tidak. Syirik akbar dan syirik asgar semuanya tidak diampuni. Iya. Ini pendapat yang kedua, pendapat yang sangat kuat sekali. Iya. Dan kalau dilihat dari dalil-dalil tentang tauhid, itu lebih menguatkan pada pendapat yang kedua. Ya, syirik asgar juga tidak diampuni, dihisab. Karena itu tadi saya tidak jelaskan perbedaan ya antara syirik akbar dan asgar dalam masalah diampuni atau tidak kalau orang meninggal. Karena dia sama, tidak diampuni. Iya. Dan ini kesyirikan dosa tidak diampuni kapan? Kalau seorang itu meninggal tidak bertobat darinya. Tapi kalau dia bertobat, sudah berlalu ya penjelasan bahwa siapa yang bertobat dari kesyirikan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Semua dosa termasuk dosa kesyirikan kalau dia bertobat dari. Karena Allah firman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru adz-dzunuba jami'a." Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Terus ditegankan lagi dengan penyebutan dua nama dari Asmaul Husna yang menunjukkan hal itu. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Jadi kalau ada yang berbuat syirik akbar, ada yang kafir masuk Islam, diampuni dosa-dosanya. Kalau dia bertobat. Tapi yang menjadi masalah itu, kalau dia meninggal belum bertobat. Iya. Meninggal belum bertobat. Kalau syirik akbar, maka kalau dia perbuatan kesyirikan, dosanya tidak diampuni. Besar maupun kecil, tidak diampuni. Adapun kalau dosa selain kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Ini sudah berlalu ya dari jenis keutamaan tauhid juga. Tauhid itu kalau seorang tauhidnya benar, dia punya dosa-dosa, maka itu sangat besar harapan dia diampuni karena tauhid dia. Sangat besar harapan dia diampuni karena tauhidnya. Orang yang murni ibadahnya kepada Allah. Iya. Baik, kemudian yang kedua, kata beliau, annama ada syirki minad dunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah. Insyaallahu ghafarahu bila taubah wa insya'adzabahu bih. Wa fi hadza dalilun ala khuturati syirk. Kata beliau bahwa dosa-dosa selain syirik apabila tidak bertobat darinya maka masuk di bawah kehendak Allah. Kalau berkehendak Allah mengampuni tanpa bertobat, dan kalau Allah berkehendak dia akan mengadab karenanya. Maka dalam hal ini terdapat dalil tentang bahaya kesyirikan. Ya kalau syirik tidak diampuni. Tapi selain kesyirikan, dosa-dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan dosanya. Iya. Kalau Allah berkehendak dia diampuni. Ya dia diampuni. Karena itu ada di hadits-hadits ya disebutkan orang sepanjang dia hidup banyak sekali dosanya. Maka Allah tunjukkan kepadanya dosa-dosanya. Kemudian dikatakan kepadanya, di dunia aku telah tutupi dosa-dosamu dan hari ini aku ampuni untukmu. Ini orang
dari orang-orang yang bertauhid. Itu dari keutamaan tauhid. Tauhid itu akan menggugurkan dari dosa-dosa. Baik. Kemudian yang ketiga, al-khawf minasyirk. Fa inna Ibrahim alaihi salam wa huwa imamul hunafa walladhi kassara al-asnam biyadihi khafa ala nafsihi. Fa kaifa biman dunahu? Terdapat sikap takut terhadap kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang hunafa. Hanif itu sudah berlalu ya, kita sebut dua mana hanif. Mana yang pertama dia condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Dan mana yang kedua hanif, orang yang selalu menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah, meninggalkan selain daripada Allah. Jadi Nabi Ibrahim saja pemimpin orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid. Bersamaan dengan itu, dan Nabi Ibrahim ini beliau menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Ibrahim sendiri khawatir jangan sampai jatuh di dalam kesyirikan. Bagaimana pula dengan selain Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini harusnya menyebabkan kita semakin takut ya dari kesyirikan tersebut. Kemudian yang keempat, masyru'iyatud du'a li daf'il bala wa annahu la ghina lil insan ar-rabbih. Ya, disyariatkan untuk berdoa, disyariatkan berdoa untuk menolak malapetaka, bahwa manusia tidak, bahwasanya manusia pasti perlu kepada Rabb-nya. Iya. Jadi Nabi Ibrahim saya selalu berdoa ya, padahal Nabi. Iya. Padahal Nabi. Itu kadang ada sebagian orang-orang tasawuf, belajar sufi ya. Jadi kadang dia bacanya sepotong-sepotong. Ya, dia pikir orang yang katanya tawakalnya paling tinggi itu, tingkat ibadahnya paling hebat, tingkat walinya paling top, itu kalau dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Ya, ini orang-orang dungu ya, memahami. Menyimpang. Para nabi saja berdoa, padahal mereka adalah pemuka wali-wali Allah. Jelas ya? Ya kalau tasawuf itu benar, itu akan mencocoki jalannya para nabi dan para rasul. Dan seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang belajar sufi di awal siang, di sore harinya dia sudah menjadi zindiq. Dia akan menjadi zindiq. Ya, karena aturannya senap perutnya saya. Baik, kemudian yang kelima, masyru'iyatu du'ail insani li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkan berdoa untuk kebaikan diri dan anak keturunan. Sebab Nabi Ibrahim di sini berdoa untuk dirinya dan keturunannya. Kemudian yang keenam, ar-raddu 'alal juhal alladzina yaquluna la yaqa'u syirk fi hadhihi al-ummah. Fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Bantahan terhadap orang-orang jahil yang mengatakan kesyirikan tidak akan terjadi pada umat ini, sehingga mereka merasa aman dari hal tersebut, maka mereka pun jatuh di dalam kesyirikan. Iya. Ini ada sebagian manusia meremehkan dari tauhid, pembahasan tauhid. Apa pembahasan tauhid? Tidak usah terlalu banyak di ini. 5 menit, 10 menit bisa diterangkan. Ya. Tidak usah kalian terlalu sibuk bahas masalah kesyirikan di kuburan. Itu kesyirikan di istana itu lebih banyak yang harus diterangkan. Maksudnya menghujat pemerintah. Ya. Ini orang-orang kalau dia sudah dimasuki oleh akar-akar pemahaman menyimpang, akan radikal begitu cara berpikir. Keluar dari apa yang diajarkan di dalam syariat. Ini terkait dengan hak Allah, tauhid ini.
Karena itu kita keluar dari hak Allah itu hal yang paling berbahaya sebenarnya. Kita harusnya paling takut. Itulah takutnya para nabi dan para rasul. Iya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar untuk hal tersebut. Ini kalau kita lihat pada dua ayat ini, di ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, itu penegasan untuk semua kesyirikan tidak diampuni, syirik akbar maupun syirik asghar, kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu terdapat penetapan masyiah, kehendak Allah. Ya, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian di doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ini doa Nabi Ibrahim itu di surah Ibrahim ini ya. Jadi Nabi Ibrahim itu ada dua doanya terkait dengan Mekah. Ini doa di surah Ibrahim, ada doa satu lagi di surah Al-Baqarah. Iya. Kalau di surah Al-Baqarah itu wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah tempat ini sebagai tempat yang aman. Iya. Dan berilah rezeki kepada penduduknya bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Kalau di surah Ibrahim ayatnya itu wa idh qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah kota Mekah ini sebagai negeri yang aman. Ya, perhatikan ya, di ayat yang pertama beliau berkata, Rabbi ja'al hadha baladan amin. Ya Allah, jadikanlah tanah ini tanah yang aman. Sedangkan di ayat yang kedua disebut kotanya, jadikanlah kota ini, kota Mekah, sebagai kota yang aman. Itu perbedaannya, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah dari ulama Syafi'iyah. Kata beliau ayat di surah Al-Baqarah itu doa Nabi Ibrahim ketika baru pertama kali menginjakkan kakinya di Mekah untuk merintis kota Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah meninggalkan istrinya Hajar bersama putranya Ismail. Kemudian beliau diperintah meninggalkan Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintah lagi untuk datang ke Mekah. Nah, ketika beliau datang untuk kedua kalinya di Mekah, itulah doa beliau di surah Ibrahim. Sudah menjadi kota. Sebab Mekah itu subhanallah, ketika didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, itu tidak ada apa-apa pun di situ, tidak ada seorang yang hidup di situ, tidak ada seorang yang hidup. Beliau tinggalkan istrinya Ummu Ismail, Hajar bersama putranya Ismail, hanya diberi satu tempat kurma dan keperluan bekal air, tinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berjalan tidak menoleh, diikuti oleh istri. Sampai akhirnya Ummu Ismail berkata, apakah Allah yang perintah kamu untuk ini? Kata Nabi Ibrahim, iya. Dan Nabi Ibrahim tidak menoleh. Itu keteguhan mereka ya dalam menjalankan perintah. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah pergi, habis sudah perbekalan airnya, Ismail menangis. Maka Hajar radhiyallahu anha, beliau khawatir akan itu. Beliau akhirnya naik ke bukit Sofa,
melihat tidak ada apa-apa. Akhirnya turun berlari ke Marwah. Ya, balik lagi. Itulah syariat sa'i di Safa dan apa? Marwah. Sampai akhirnya terbukalah, sampai akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Nah, begitu air Zam-Zam keluar, maka mulailah di sekitarnya itu banyak burung-burung yang terbang. Ya, itu pertanda ada kehidupan, ada tempat tinggal itu. Kalau lihat di satu lembah ada burung-burung banyak di sekitarnya di atas, berarti ada kehidupan di situ. Ada kehidupan. Orang-orang yang berlalu mulai melihat, rupanya ada kehidupan. Ya, dan mereka dapati hanya ada Ummu Ismail dan putranya saja. Mereka pun minta izin supaya tinggal bersama mereka. Akhirnya diizinkan. Akhirnya semakin banyak dan semakin banyak. Menjadilah sebuah pemukiman. Jelas ya? Itulah asal-usulnya kota Mekah. Jadi ketika sudah berada, sudah ada kotanya itu, Nabi Ibrahim itu mohon kepada Allah supaya beliau dan keturunannya dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. Sebab itu yang terpokok sekarang. Kalau kali pertama beliau datang, beliau berdoa supaya penduduk negeri itu diberi rezeki oleh Allah. Ya kan? Tapi ini kali kedua enggak. Sudah ada. Mereka hidup di situ, artinya rezekinya sudah ada. Ya. Dan keamanan mereka itu, rezeki mereka itu jaminannya kalau mereka beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan jauh dari kesyirikan. Ya, karena itu dikatakan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatish syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaknya mereka beribadah kepada Rabb pemilik al-bait ini. Dialah yang memberi mereka makan sehingga tidak kelaparan dan memberi keamanan untuk mereka sehingga tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Jelas ya? Karena itu tauhid itu asas keamanan, pokok ketenangan dan kesejahteraan. Ya Allah Ta'ala. Baik, sampai sini dulu.